أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi umat Islam yang mampu menjalankannya. Kata zakat sendiri banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Hal ini menunjukkan pentingnya umat Islam untuk menunaikannya. Allah melalui firman-Nya mengajarkan umat untuk tak hanya meminta namun juga membiasakan memberi, apalagi ketika mendapatkan rezeki. Memberi kepada mereka yang membutuhkan juga merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah didapatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwasannya Allah menyeru umat Islam untuk membayar zakat yang memberi banyak manfaat bagi orang banyak. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat tersebut engkau membersihkan dan mensucikannya. Allah juga berfirman dalam surat At-Taubah juga, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'allaf, kemudian hamba sahaya, kemudian orang yang berhutang, gharib, kemudian untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat ini diteringkan bahwasannya terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mari kita urai satu persatu. Yang pertama, golongan pertama adalah fakir. Secara bahasa, fakir adalah butuh. Menurut Al-Imam Al-Ghazali, fakir ialah ungkapan atas ketiadaan sesuatu yang dibutuhkan dalam manusia, maka itu adalah kebutuhan primer. Maka orang fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan primer mereka. Misalnya karena sakit, sudah tua, lumpuh, cacat, dan lain-lain. Jadi tanpa bantuan orang lain, dia tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Golongan inilah prioritas paling utama menerima zakat. Yang kedua adalah miskin. Mereka juga golongan orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer mereka, namun masih dapat bekerja. Istilah lainnya, mampu hidup mandiri namun belum layak. Jadi mereka berhak menerima zakat. Standar kelayakan adalah standar umum manusia bisa hidup. Yang nomor 3 adalah amil zakat. Tugas pokoknya adalah menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, dan harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yakni orang yang merdeka, laki-laki, mukallaf, adil dalam seluruh kesaksiannya, beragama Islam, memiliki pendengaran yang baik dan penglihatan yang baik juga, memahami dengan baik fikih zakat, dan bukan keturunan dari Bani Hashim. Sedangkan tugas amil zakat sendiri adalah menginventarisasi atau mendata orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. Inventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat, mengambil dan mengumpulkan zakat, mencatat
harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan, dan menentukan ukurannya, sedikit banyaknya zakat, menakar, menimbang, menghitung porsi mustahik zakat. Mustahik adalah penerima zakatnya itu sendiri. Kemudian menjaga keamanan harta zakat ini, serta membagi-bagikan harta zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi petugas amil zakat ini banyak sekali pekerjaannya. Petugas amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini adalah manusia-manusia yang mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Mengapa? Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas menghimpun dan mendistribusikan dana zakat, infak, sedekah tentu tidak boleh disamakan dengan orang-orang yang meminta-minta untuk kepentingan diri mereka sendiri. Karena dalam ajaran Islam meminta-minta itu tidak baik, bahkan dilarang. Man sa'ala min ghairi faqrin faka'annama ya'kulul hifat. Barang siapa yang meminta-minta padahal dirinya tidaklah fakir, maka ia seakan-akan memakan bara api. Hadis riwayat Ahmad. Amil itu berjuang untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya sendiri. Yang keempat adalah mu'allaf, adalah sebutan bagi orang kafir yang mempunyai harapan masuk agama Islam atau orang yang baru masuk agama Islam. Perhatian terbesar kepada orang-orang yang baru masuk Islam kurang dari 1 tahun. Mereka masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru. Meskipun tidak berupa pemberian nafkah, bisa juga dengan mendirikan lembaga keilmuan atau lembaga sosial yang akan melindungi, kemudian memantapkan hatinya dalam memeluk agama Islam, serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dalam kehidupan baru mereka, baik moral maupun material. Kemudian golongan kelima yang berhak menerima zakat adalah riqab. Riqab ini adalah budak belian atau kelompok manusia yang tertindas dan tereksploitasi oleh kelompok lainnya. Beberapa ulama mengatakan saat ini riqab sudah tidak ada lagi. Namun beberapa golongan yang mirip mereka, seperti misalnya tawanan muslim yang ditawan tentara musuh, pembantu yang disekap majikannya atau dikerja paksa tanpa dibayar, atau seseorang yang dipenjara karena difitnah. Lah, ulama fikih ini sendiri mendefinisikan riqab sebagai seorang hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus dirinya dengan uang atau harta lainnya sehingga mereka bisa terlepas atau merdeka. Ada beberapa ciri riqab, antara lain dia ini dimiliki sebagai aset produktif, kemudian diperjualbelikan, dia tidak punya hak kepemilikan, bahkan dia disetubui tanpa dinikahi. Tentu jika golongan ini masih ada hingga saat ini. Golongan keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang hutang. Mereka berhutang untuk kepentingan pribadinya yang tidak bisa dihindarkan, ya, dengan syarat-syarat. Yang pertama adalah utang itu tidak timbul karena kemaksiatan. Yang kedua, utang itu melilit pelakunya. Yang ketiga, si pengutang sudah tidak sanggup lagi melunasi utangnya. Yang keempat, utang itu sudah jatuh tempo atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu akan diberikan kepada si pengutang. Banyak macamnya. Yang ketujuh adalah sabilillah, adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan pengertian yang cukup luas. Secara khusus, mereka adalah orang yang terhalang dari mencari nafkah karena disibukkan untuk urusan maslahat umat Islam. Contoh, pasukan perang, dai, para penuntut ilmu, pengajar. Mereka tidak ada kesempatan bekerja sebagaimana manusia pada umumnya yang bekerja dari pagi sampai sore.
Nomor 8 adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ini adalah orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal untuk kembali ke daerah asalnya. Mereka menerima zakat dengan syarat: pertama, mereka dalam perjalanan di luar lingkungan daerah mereka. Yang kedua, perjalanannya bukan bertentangan dengan syariat, sehingga pemberian zakat itu bermanfaat. Yang ketiga, ya, mereka kehabisan bekal. Jadi meskipun di daerah asalnya dia adalah orang kaya, ya tetap saat itu dia kehabisan bekal, maka dia berhak menerima zakat. Inilah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Maka mari kita fahami sehingga kita dapat membayar zakat dengan baik, dan semoga zakat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar menjadi jalan, ya, penyucian harta dan jiwa kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.